Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi positif pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Karena itu, KPK pun meyakini Hasto tidak akan melakukan perbuatan yang kontradiktif dengan pernyataannya untuk taat hukum dan kooperatif dengan para penyidik KPK. KPK juga mengisyaratkan akan menangani kasus ini dengan cepat dan bila dinilai sudah waktunya, para tersangka akan ditahan. Ya, itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada saudara HK, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain. Ada aspek material, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan penahanan. Tapi khawatir nggak sih Mas kalau Pak Hasto melakukan tindakan perintangan lagi kayak manggil-manggil saksi untuk berbohong kepada penyidik dan menghilangkan sejumlah info-info? Ya, tadi kita kembali ke pernyataan beliau ya, bahwa beliau akan taat hukum. Saya pikir akan menjadi paradoks apabila beliau mengatakan seperti itu tetapi melakukan hal yang berbeda. Saya pikir itu menurut penilaian kami seyogianya tidak dilakukan oleh saudara HK. Mas terkait pencekalannya Sona Pak, Mas Gimana? pencekalannya Sona kan setelah dicekal sama KPK, PDIP itu bilang kalau pencekalan itu alasan KPK tuh nggak jelas gitu Mas dan tidak mendasar. Mungkin ada respon? Ya, responnya sama ya. Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum, ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan. Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu caleg DPR RI Harun Masiku. Di tengah status tersangka tersebut, Hasto pun buka suara dan menyadari resiko yang dihadapi hingga berujung penjara. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah resmi menyandang status tersangka setelah KPK melakukan pengembangan penyelidikan dalam kasus suap pergantian antar waktu dengan calon legislatif daerah pemilihan Sumsel 1 Harun Masiku. Lobi-lobi Hasto untuk memuluskan Harun Masiku ke Senayan hingga sebagian aliran uang suap ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan kala itu dibongkar Ketua KPK. Maka Saudara K bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, kemudian Saudara Saiful Bahri dan Saudara Hati DTI melakukan upaya penyuapan kepada Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio, di mana diketahui Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari Saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, Saudara HK mengatur dan mengendalikan Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Usai Hasto tersangka, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Roni Talapesi menegaskan proses yang menjerat Hasto kental kriminalisasi hukum karena tidak ada bukti baru yang ditunjukkan KPK. Pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti
lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya taat hukum dan menyadari berbagai resiko yang dihadapi. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Nasib Hasto kini tinggal tunggu waktu. Sang Sekjen PDI Perjuangan itu pun telah dicekal ke luar negeri selama 6 bulan. Tim TV One mengabarkan.